Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Arifyatna akan menjelaskan tentang organisasi jasa secara umum. Jadi pada tahun 2003, lapangan kerja sektor jasa telah tumbuh lebih dari 2 kali lipat pertumbuhan sektor manufaktur yang membutuhkan wawasan yang lebih mengenai sistem pengendalian manajemen bagi organisasi jasa. Kita akan membahas karakteristik. Nah, pengendalian manajemen dalam industri jasa agak berbeda dengan pengendalian manajemen dalam perusahaan manufaktur. Karakteristik tersebut adalah yang pertama, ketiadaan persediaan penyangga. Barang dapat disimpan dalam bentuk persediaan yang merupakan penyangga untuk memperkecil dampak fluktuasi dalam volume penjualan terhadap proses produksi. Jadi jasa tidak dapat disimpan. Perusahaan jasa tidak dapat melakukan apa yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur, sehingga perusahaan jasa harus mencoba untuk meminimalkan kapasitasnya yang tidak terpakai. Lebih lanjut lagi, biaya dan banyak organisasi jasa pada dasarnya bersifat tetap dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek, sebuah hotel tidak dapat mengurangi biaya-biayanya secara substansial dengan menutup beberapa kamarnya. Kantor akuntan, kantor pengacara, dan organisasi profesional lainnya enggan untuk memberhentikan karyawan profesionalnya ketika volume penjualan rendah karena dampak moral dan biaya untuk merekrut dan melatih kembali karyawan baru. Yang kedua, kesulitan dalam mengendalikan kualitas. Perusahaan jasa tidak dapat menilai kualitas produk sampai pada saat jasanya diserahkan, dan seringkali penilaian tersebut bersifat subjektif. Misalnya kualitas pendidikan adalah hal yang sulit untuk diukur, sehingga hanya beberapa organisasi pendidikan yang memiliki sistem pengendalian kualitas formal. Yang ketiga, padat karya. Perusahaan manufaktur dapat menambah peralatan dan mengotomisasi lini produksi, sehingga dengan demikian perusahaan menggantikan buruh dan mengurangi biaya. Hampir semua perusahaan jasa bersifat padat karya dan tidak dapat melakukan hal semacam itu. Rumah sakit memang dapat menambah peralatan yang mahal, tetapi kebanyakan hal itu ditujukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, dan hal ini menambah biaya. Lalu kantor pengacara juga bisa memperluas usahanya dengan menambah rekan kerja dan karyawan pendukung yang baru. Yang terakhir atau yang keempat yaitu organisasi multi-unit. Beberapa organisasi jasa mengoperasikan banyak unit di berbagai lokasi, di mana setiap unit adalah relatif kecil. Kesamaan dari unit-unit yang terpisah memberikan dasar yang umum untuk menganalisis anggaran dan mengevaluasi kinerja yang tidak ada di perusahaan manufaktur. Informasi dan setiap unit dapat dibandingkan dengan rata-rata sistem atau regional, dan karyawan dengan kinerja tinggi dan rendah dapat diidentifikasikan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Dia Aimaufironim 087. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang pengertian organisasi jasa profesional. Organisasi yang menghasilkan produk jasa atau jasa yang dihasilkan oleh tenaga profesional tertentu. Contohnya organisasi penelitian. Organisasi yang dimaksud dalam hal ini adalah organisasi lembaga hukum, rumah sakit, arsitektur, konsultan, biro iklan, usaha seni dan olahraga, di mana produknya merupakan jasa profesional. Jasa profesional itu ada 5 karakteristik khusus. Yang pertama itu ada tujuan, kedua profesional, ketiga ukuran output, keempat ukuran kecil, yang kelima pemasaran. Yang pertama itu ada tujuan. Perusahaan profesional mempunyai relatif sedikit aset yang dapat dilihat. Aset utamanya adalah kemampuan profesional stafnya, di mana nilai ini tidak tampak dalam laporan keuangan. Tujuan keuangan utamanya adalah menyediakan kompensasi yang sepada dengan ukuran organisasi.
Kecenderungan alamiah yang terjadi adalah ukuran sukses suatu organisasi biasanya juga dilihat dari besar kecilnya organisasi. Yang ketiga itu ada ukuran output. Output dari suatu organisasi profesional tidak bisa diukur dengan ukuran fisik seperti unit ton dan lain-lain. Output dalam hal ini adalah efektivitas kerja. Pendapatannya yang diperoleh biasanya merupakan ukuran output pada jumlah organisasi profesi. Namun, ukuran seperti ini lebih berhubungan pada jumlah jasa yang dilakukan, tidak berkaitan dengan mutu, walau kualitas yang jelek dalam jangka panjang akan mengurangi pendapatan pekerjaan yang dilakukan oleh banyak profesional. Tidak repetitif atau berulang-ulang. Yang keempat itu ada ukuran kecil dengan beberapa pengendalian seperti kantor, lembaga hukum, akuntan, organisasi profesional biasanya relatif kecil dan berlokasi pada suatu tempat saja. Manajer puncak pada organisasi seperti ini bisa mengawasi dan memotivasi pegawainya secara langsung dan mendekatkan pribadi saja, sehingga kebutuhan untuk sistem pengendalian manajemen tidaklah merupakan hal yang mendadak. Selanjutnya itu ada pemasaran. Pada perubahan manufaktur, pemilihannya jelas antara kegiatan produk dan pemasaran. Pada organisasi profesi, memilih tersebut tidak ada. Pemasaran pada dasarnya merupakan kegiatan ini pada semua organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandis melanjutkan materi tentang sistem pengendalian manajemen jasa. Yang pertama adalah penentuan harga. Harga jual dari pekerjaan yang dilakukan pada organisasi ataupun profesi biasanya ditetapkan secara tradisional. Tarifnya biasanya didasarkan pada jam kerja. Untuk kompensasinya pada tingkat profesionalnya. Ditambah biaya overhead dan laba juga dibebankan kepada biaya tetapnya. Yang kedua adalah pusat laba dan harga transfer. Organisasi profesi biasanya menggunakan pusat laba unit pendukung seperti pemeliharaan, proses informasi, transportasi, telekomunikasi, percetakan, dan sejumlah material dan jasa, membebankan unit yang dikonsumsinya pada jasa yang diberikan. Yang ketiga adalah perencanaan strategi dan penganggaran. Dalam sistem perencanaan strategi tidak dibuat sebaik pada perusahaan manufaktur. Pada organisasi profesi, aset utamanya adalah orang. Jadi walaupun terjadi fluktuasi jangka pendek pegawainya, perubahan ukuran dan kompensasi untuk stafnya lebih mudah dibuat dan direvisi di mana itu perlu. Yang kedua adalah pengawasan operasi. Perhatian yang besar hendaknya diberikan pada penjadwalan waktu dari profesional tersebut. The build team ratio, yaitu rasio jumlah jam yang dipakai terhadap total jam kerja yang tersedia dari profesional tersebut, diawasi dengan cermat. Pengawasan ini difokuskan secara berkala. Dilaporkan tentang kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan standar baik biaya, jadwal maupun kualitasnya. Yang kelima adalah ukuran prestasi dan penghargaan. Nah, kalau ini adalah rewardnya. Kinerja profesional cukup mudah dinilai, namun ada juga kinerja profesional yang cukup sulit dinilai. Untuk beberapa kondisi, ukuran prestasi biasanya tersedia, misalnya rekomendasi dari seorang analisis investasi biasa dibandingkan dengan perilaku pusat sesungguhnya dari saham. Diagnosis operasi pada rumah sakit bisa diuji pengujian kondisi hasil operasi. Skill ataupun bisa diukur dengan tingkat kesuksesan dan operasional. Ukuran seperti ini biasanya merupakan kualifikasi yang tepat, namun pada beberapa keadaan pengukuran prestasi lebih banyak mempertimbangkan faktor-faktor manusiawi. Pertimbangan tersebut biasa dari atasan, rekan sekerja, diri sendiri, bawahan, ataupun dari klien. Dan selanjutnya akan dijelaskan dari teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfia Aulia Bujarahayu, NIM 088,
Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses pengendalian manajemen, yang mana merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menjamin bahwa aktivitas yang sedang atau akan dilaksanakan sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Jadi kita tahu bahwa setiap manajemen dalam suatu organisasi, kita ambil contoh perusahaan, itu pasti sebelumnya atau pada awal terbentuknya itu pasti sudah menetapkan tujuan organisasi atau perusahaan. Nah, dari situ pasti pada tahap perencanaan manajemen itu setelah ditetapkan strategi atau langkah-langkah yang harus diambil oleh organisasi untuk dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Nah, dari situ perlu dilakukan proses pengendalian manajemen untuk mengawasi, untuk mengevaluasi, untuk menjamin bahwa kinerja atau langkah-langkah yang ditentukan itu telah berjalan dengan sesuai yang diharapkan pada perencanaan. Nah, jadi proses pengendalian manajemen ini ada 4 langkah. Yang pertama adalah penetapan standar atau metode untuk pengukuran prestasi. Dalam hal ini pengukuran kinerja kalau dalam perusahaan. Nah, dari situ ada kategori-kategori yang diperlukan. Selanjutnya adalah pengukuran prestasi atau kinerja nyata. Kan tadi telah ditentukan ya kategori yang diperlukan itu seperti apa. Misal harus rajin, harus gimana dan lain-lain sebagainya. Sedangkan kita tahu kalau bahwa kadang tuh ada karyawan yang rajin banget, ada yang karyawan yang males banget, ada yang sangat pasif tapi semangatnya baik. Nah, sedangkan dalam suatu perencanaan itu pasti ada tempo yang diperlukan dalam kinerja. Nah, ada pekerjaan yang harus cepat waktu selesainya, harus cek. Ada yang slow aja, yang santai aja, yang penting sampai. Dan dari situ ini kita akan melihat kekurangan dari kinerja yang telah berjalan. Kemudian yang ketiga adalah membandingkan kinerja nyata dengan standar yang ditetapkan. Nah, ini adalah saat ketika para manajer, pihak manajemennya itu melakukan pengendalian, melakukan pengawasan. Ini gimana ya karyawan kita kinerjanya, apakah sudah sesuai? Nah, kemudian dikategorikan satu-satu. Nah, yang terakhir adalah mengambil tindakan jika diperlukan, terutama apabila prestasi di bawah standar. Nah, ini adalah tindak lanjut untuk proses pengendalian manajemen. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah-salah atau kekurangan mohon nanti dikritik atau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya yaitu organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang tidak bisa mengalihkan aktiva, pendapatan, atau keuntungannya kepada anggota, pegawai, atau direktur organisasi tersebut. Tetapi organisasi tersebut bisa memberi semacam kompensasi jasa atau barang yang diberikan oleh pegawai maupun anggota organisasi tersebut. Contoh jenis organisasi nirlaba yaitu rumah sakit nirlaba, sekolah, dan lain-lain. Ciri khusus dari organisasi nirlaba yaitu yang pertama tidak ada ukuran laba. Tujuan utama dari kebanyakan usaha adalah memperoleh laba yang banyak untuk memuaskan pemiliknya. Tetapi dalam hal ini laba merupakan ukuran prestasi terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dan ukuran seperti ini tidak ada dalam organisasi nirlaba. Laporan keuangan merupakan laporan yang sangat bermanfaat bagi organisasi nirlaba. Sebagai aturan umum, maka makin besar pendapatan, maka makin baik kinerjanya. Dalam organisasi nirlaba, pendapatan sedikit di atas break-even-nya sudah dianggap kinerja yang baik. Laba neto yang besar biasanya justru mengindikasikan jasa yang diberikan masih kurang dari yang diharapkan. Namun tingkat rugi yang terlalu rendah juga akan menjadikannya bangkrut, sama seperti dunia usaha. Walaupun kinerja keuangan tidak merupakan tujuan yang dominan, namun pendapatan yang sedikit melebihi biaya tetap perlu untuk bertahan hidup. Yang kedua yaitu
Kontribusi modal. Organisasi nirlaba menerima kontribusi modal. Peningkatan modal terjadi ketika ada peningkatan pendapatan labanya. Kontribusi modal ada dua kategori, yaitu bentuk bangunan dan sumbangan. Bentuk bangunan di sini termasuk kontribusi gedung dan peralatan atau kontribusi dana itu untuk membeli bangunan. Sumbangan terdiri dari sumbangan donatur yang bermaksud memberikan sejumlah sumbangan untuk waktu membiayai operasional perusahaan. Penerima kontribusi aktiva modal tidak termasuk ke dalam pendapatan. Yang ketiga yaitu akuntansi dana. Pencatatan sistem akuntansinya menggunakan cara akuntansi dana. Rekening disimpan terpisah untuk beberapa dana yang masing-masing seimbang dengan sendirinya, termasuk jumlah saldo debit sama dengan jumlah saldo kredit. Yang keempat yaitu aturan. Organisasi nirlaba biasanya diatur dan diawasi oleh Dewan Penyantun atau Truste yang biasanya itu tidak dibayar, dan banyak dari mereka yang kurang memahami manajemen usaha. Oleh karenanya, mereka sedikit sekali melakukan pengawasan seperti yang dilakukan oleh seorang direktur. Juga karena kinerjanya itu sulit diukur pada organisasi nirlaba. Biasanya dewan ini tidak mampu mengidentifikasi masalah sebenarnya. Untuk itulah diperlukan dewan yang mengatur secara kuat dan bekerja secara efektif. Yang selanjutnya yaitu sistem pengendalian manajemen pada organisasi nirlaba. Yang pertama yaitu penentuan harga produk. Harga atas jasa biasanya ditetapkan dengan sistem biaya penuh atau full cost system, yaitu jumlah biaya langsung, biaya tidak langsung, dan juga sedikit cadangan untuk peningkatan modal organisasi. Prinsip ini diterapkan pada jasa-jasa yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Penetapan harga untuk kegiatan sekitarnya hendaknya ditetapkan atas dasar harga pasar. Jadi harga pelayanan untuk rumah sakit nirlaba sekolah hendaknya ditetapkan secara full cost, tapi harga sumbangan hendaknya ditetapkan atas dasar harga pasar. Pada umumnya semakin kecil dan spesifik unit jasa yang diberikan harga, maka makin baiklah dasar keputusan yang diambil untuk alokasi sumber daya. Pada umumnya, pengendalian manajemen ditetapkan apabila harga telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum ditetapkannya kinerja atas jasa yang diberikan. Yang kedua yaitu penyusunan anggaran dan perencanaan strategi. Pada organisasi nirlaba yang harus memutuskan alokasi sumber daya yang terbatas secara bijaksana, perencanaan strategi lebih penting dan lebih banyak memakan waktu daripada jenis usaha itu sendiri. Pada kebanyakan organisasi nirlaba yang harus memutuskan bagaimana mengalokasikan sumber daya terbatas untuk keseluruhan aktivitas yang ada, perencanaan strategis lebih penting, dan proses perencanaan strategi ini memakan waktu yang lebih panjang daripada jenis usaha sejenis. Karena tidak adanya ukuran laba, maka keputusan programnya jadi lebih banyak pertimbangan pribadi atau subjektif. Yang selanjutnya yaitu operasi dan evaluasi. Tidak ada cara untuk mengetahui biaya operasional yang optimum. Manajer pusat bertanggung jawab cenderung menghabiskan jasa dan yang disetujui anggaran. Walaupun jumlah yang dianggarkan lebih tinggi dari yang diperlukan, organisasi nirlaba mempunyai reputasi beroperasi secara efisien. Hal ini karena organisasi seperti sekolah mengalami kesulitan memperoleh dana terutama dari sumber pemerintah, maka konsekuensinya makin diperlukannya pengendalian manajemen. Saya Diwana Raudhatul Kulah akan menjelaskan materi selanjutnya sebagai pemateri terakhir, yaitu bab organisasi pemerintahan dan organisasi usaha dagang. Yang pertama yaitu mengenai organisasi pemerintahan. Pengertiannya yaitu organisasi pemerintahan ini merupakan suatu organisasi jasa dan kegiatan, contohnya seperti organisasi nirlaba. Lalu jenis organisasi sendiri ini merupakan kantor pemerintahan. Selanjutnya karakteristik khusus pada organisasi pemerintahan ada 4 karakteristik. Yang pertama ada pengaruh politik. Pengaruh politik ini di mana keputusan yang dihasilkan melalui proses yang berjenjang
dan selalu disertai dengan konflik. Selanjutnya yaitu informasi publik, di mana di negara kita yang demokratis, masyarakat pers ini wajib tahu apa saja yang dilakukan oleh pemerintahan. Jadi apapun kegiatan pemerintahan ini bisa dilihat atau diketahui oleh masyarakat ini secara terbuka. Lalu selanjutnya ada sikap yang mengutamakan pelanggan. Di sini organisasi nirlaba ini didukung oleh pelanggan karena memperoleh penghasilan ya dari pelanggannya. Lalu yang keempat itu ada peraturan pemerintahan atau red tape, di mana adanya sejumlah aturan dan regulasi sehingga kinerja pemerintahan ini terkontrol. Beberapa aturan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Lalu yang terakhir ada kompensasi manajemen. Manajer dan profesional lainnya di organisasi pemerintahan ini biasanya cenderung sedikit kompensasinya karena dibandingkan dengan profesional lainnya di swasta. Kenapa? Karena merupakan persepsi yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu bahwa seseorang sama baiknya dengan yang lainnya. Jadi yang pada gilirannya mempengaruhi pihak pembuat undang-undang, justru malah manajer yang terbaik ini biasanya jarang yang mau kerja di dunia pemerintahan. Lalu selanjutnya ada sistem pengendalian manajemen pada organisasi pemerintahan. Ada dua sistem. Yang pertama ada penyusunan anggaran dan perencanaan strategi, di mana perencanaan strategi di organisasi pemerintah ini merupakan faktor penting, karena keputusan yang diambil biasanya juga melibatkan pertimbangan politik, di mana keputusan yang diambil ini dengan mempertimbangkan berbagai faktor, yang tidak hanya faktor ekonomi tapi juga faktor lainnya. Jika diparalelkan, perencanaan strategi dalam sistem pemerintahan ini adalah penyusunan program pemerintahan yang berupa kebijakan pemerintahan dan pelaksanaannya ini berdasarkan peraturan pemerintahan atau undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR. Selanjutnya ada yang kedua yaitu ukuran kinerja, di mana laba adalah selisih antara pendapatan dan biaya, maka biaya pada organisasi pemerintahan ini dapat diukur sama akuratnya dengan yang di swasta. Nah, pada organisasi pemerintahan ini pendapatan ini tidak merupakan output, tapi dapat dilihat dari kualifikasi yang dilakukan. Lalu kualifikasi pada umumnya ini ada 3 kualifikasi. Yang pertama ada ukuran hasil, yakni ukuran output yang menurut dugaan berhubungan dengan tujuan organisasi. Lalu yang kedua ada ukuran proses atau a process measure, di mana ukuran yang berkaitan dengan kegiatan yang dijalankan pemerintahan. Lalu yang ketiga ada indikator sosial, yakni ukuran yang lebih luas di mana output yang dihasilkan ini menunjukkan hasil kerja dari organisasi pemerintahan tersebut. Lalu selanjutnya yaitu organisasi usaha dagang. Gambaran umumnya dari organisasi usaha dagang ini tidak seperti pada organisasi jasa, di mana persediaan merupakan faktor penting pada perusahaan dagang. Sebenarnya, kepala departemen pada organisasi seperti ini disebut pembeli, karena tidak hanya sekedar manajer yang menunjukkan pentingnya fungsi penggadaan atau penggudangan itu seperti adanya produk ini, karena alat pengawasan yang prinsipnya adalah dimungkinkan untuk pembeli ini, yakni jumlah maksimum yang boleh dibeli oleh pembeli kapan saja. Lalu jenis usahanya ini bisa berupa pengecer, agen, grosir, atau distributor. Karakteristik khususnya yang pertama yaitu organisasi semacam ini tidak dapat dikelompokkan sebagai organisasi jasa, tapi tidak merupakan perusahaan manufaktur. Tidak seperti pada organisasi jasa, persediaan merupakan faktor penting pada perusahaan dagang. Lalu yang kedua ada pengawasan modal kerja. Ini merupakan faktor penting dalam perusahaan dagang, karena banyak perusahaan yang mengurangi persediaan dengan sistem yang secara otomatis menempatkan pesanan perusahaannya pada pemasok dan hanya mengambilnya jika sudah tercapai titik pemesanan kembali. Lalu yang ketiga ada industri dagang. Biasanya ini merupakan sistem pengendalian manajemen yang telah dikembangkan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu organisasi dagang ini telah mengembangkan sistem informasi yang memungkinkan salah satu perusahaan untuk membandingkan pendapatan, biaya, laba, dan elemen lainnya dengan perusahaan lain. Kurang lebih seperti itu dari kelompok kami. Apabila ada salah tutur kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.